kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah di setiap subuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita di waktu yang penuh berkah mendapatkan limpahan keberkahan ya. Subutul khair ditetapkan dalam kebaikan, wa ziyadatul khair ditambah berbaiki kebaikan, baik kebaikan untuk akhirat kita maupun kebaikan untuk dunia kita. Dan sebagaimana doa Rasulullah di setiap pagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita menyempatkan diri ya memohon atau mengkaji sebagaimana doa kita ya, memohon ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan setiap hari kita berikhtiar ya untuk mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, sehingga ilmunya ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin membuat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama, sesungguhnya yang paling takut di antara hambaku adalah orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan kita berikhtiar ya untuk semakin hari semakin bertambah ilmu kita, semakin timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin hari semakin menyiapkan bekal terbaik ya untuk kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akan lanjutkan ya yang kemarin, yaitu prahara di hari kiamat ya, sudah dibahas. Sekarang kondisi orang-orang yang durhaka, kemarin kondisi orang-orang yang beriman ya, bagaimana prahara di padang mahsyar. Kondisi orang yang beriman sudah kita bahas kemarin. Hari ini kita akan melanjutkan kondisi orang-orang yang durhaka ya, bagaimana mereka di yaumil akhir, dari mulai yang ada disetrika ya lambungnya, kemudian Allah tidak ingin memandang, kemudian banyak lagi ya yang Allah berikan peringatan ya, kondisi para pendurhaka nanti di hari kiamat seperti apa. Orang yang melakukan dosa besar gitu ya, disesuaikan dengan tingkat kejahatannya. Nah, di sini ada yang tadi ya, Allah tidak ingin bicara dengan kelompok tersebut, bahkan Allah tidak ingin melihat gitu ya. Ada juga yang wajahnya, lambungnya, punggungnya disetrika, ada yang diinjak-injak unta sampai dibenamkan ke tanah, ada juga yang berwujud hina ya, seperti benda kecil yang diinjak-injak, ada yang dijahit dengan benang neraka, ada yang di belakang pantatnya diberi bendera pengkhianatan, ada yang membawa barang yang ia curi ya pada hari kiamat, ada juga yang dibenamkan sampai bumi tingkat ketujuh gitu ya, ada juga yang manusia punya buruk rupa ya, dua wajah dengan lisan dari neraka pada hari kiamat itu. Ada juga yang datang dengan muka rata tanpa bentuk, ada juga yang ludahnya sendiri yang menempel di wajahnya, banyak sekali ya, sesuai dengan tingkat dosa dan tingkat keburukan mereka. Nah, di sini dirinci ya bagaimana kondisi para pendosa pada hari kiamat. Kalau kemarin bagaimana kondisi orang-orang mukmin ya, yang sangat luar biasa sekali, ada yang bercahaya dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan diberikan peringatan kelompok-kelompok yang para pendosa ya, sesuai dengan tingkat kejahatannya. Nah, di sini yang pertama adalah golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah ya. Allah tidak melihat mereka dan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Yang pertama adalah orang-orang yang menyembunyikan Alkitab ya, bagian dari Alkitab yang diturunkan Allah, dan malah mereka tukar dengan harga yang rendah. Ini kitab di sini bisa Taurat, bisa Injil ya, bisa yang lainnya. Nah, di sini di surah Al-Baqarah ayat 174, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yaktumuna yang mereka menyembunyikan
ma'angsalallah, apa yang sudah Allah turunkan, minal kitab, dari kitab, wayashtaruna bihi samanan qalila, dan menjualnya dengan harga yang murah, ya harga yang sedikit. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilanar. Nah, mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya kecuali api. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah tidak ingin berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Wala yusakkihim. Allah tidak mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah berfirman tadi ya, sesungguhnya orang yang menyembunyikan yang telah diturunkan kitab itu adalah orang-orang Yahudi ya, mereka yang menyembunyikan ciri-ciri Rasulullah, padahal mereka yang paling mengenal, tahu ya ciri fisik, ciri sifat-sifat Rasulullah dalam kitab mereka, tetapi mereka sembunyikan. Supaya apa? Supaya kepemimpinan mereka itu tidak lenyap ya. Kalau Nabi Muhammad mereka sampaikan cirinya nabi terakhir, kemudian nanti takut ya menggeser kedudukan mereka gitu ya. Mereka takut kalau disampaikan orang-orang akan meninggalkan mereka, sehingga mereka menyembunyikan penjelasan tentang nabi untuk tetap menjaga apa yang mereka dapatkan, walaupun itu hanya sebagian kecil ya. Nah, jadi dengan tindakan tadi mereka itu sudah menjual diri, menjauhi petunjuk, tidak mau mengikuti kebenaran, tidak mau membenarkan Rasul, dan tidak mau mempercayai apa yang ia bawa dari sisi Allah. Nah, di sini ya bahwa mereka tidak akan Allah ajak bicara, Allah tidak akan mensucikan mereka, Allah akan memberikan siksa yang pedih. Kemudian yang kedua adalah mereka ya, ini hampir sama ya ini ya, mereka yang menjual janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang murah. Nah, ini ayat 77 Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina yashtaruna bi ahdillah. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah, wa imanihim, dan sumpah-sumpah mereka, samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Ulaika la khalaqalahum fil akhirah. Mereka tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak mau berkata-kata dengan mereka. Wala yanduru ilaihim, Allah tidak mau melihat mereka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yusakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah berfirman ya, mereka yang menukar apa yang telah mereka ikrarkan kepada Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad ya, bahwa di sini ya, jadi mereka tidak mau menyampaikan gitu ya, menyebutkan ciri-ciri, kemudian di sini ya mereka sangat jadi ditukar apa yang sudah mereka ikrarkan kepada Allah untuk mengikuti Muhammad itu ya, untuk menyebutkan ciri-ciri kepada halayak secara seluruhan dan menjelaskan urusannya, dan sumpah-sumpah dusta, berdosa, dan dengan harga yang murah, ditukar dengan harta benda duniawi yang sebentar juga lenyap gitu. Nah, mereka itu tidak akan mendapatkan pahala di akhirat, mereka tidak akan mendapatkan bagian apa-apa gitu ya. Allah tidak mau berkata-kata, Allah tidak mau melihat ya, yaitu dengan rahmatnya Allah tidak berkata-kata mereka dengan tutur kata yang lembut, tidak menatap mereka dengan pandangan kasih, tidak juga mensucikan mereka dari kotoran dan dosa, bahkan Allah memerintah mereka untuk mendapatkan siksa yang pedih. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang yang merampas hak orang muslim dengan sumpah palsu, misalnya mengaku-ngaku apa gitu ya, pokoknya melakukan sumpah palsu. Nah, ini ada keterangannya gitu ya, bahwa Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, man halafa, barang siapa yang bersumpah ya, ala yamin, atas suatu sumpah, wa huwa fiha fajir, kemudian dia itu bersumpah palsu gitu ya, mengucapkan sumpah palsu gitu. Nah, kemudian liyaqtu abiha mal imri'in muslimin, untuk untuk merampas ya harta seorang muslim. Nah, jadi man halafa ala yamin, barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah, wa huwa fiha fajir, kemudian dia bersumpah palsu, liyaqta'a biha, untuk memutuskannya dengan sumpah palsu itu, malam ri'in muslimin, harta seorang muslim, laqiyallah, pasti akan bertemu Allah, wa huwa alaihi ghadban, sedangkan Allah dalam kondisi marah, murka gitu ya. Faqala kemudian dia berkata, faqala al-ash'as fi wallahi, kata As'as ya, ini terjadi padaku demi Allah gitu ya, karena zalika kana baini wa baina rajul minal yahudi ardun,
Jadi antaraku dan antara orang Yahudi ya, ada ardun, ada tanah gitu ya, fajahadani, kemudian dia menolakku, maksudnya jadi si tanah itu di aku gitu ya. Jadi ia mengingkari bahwa tanah itu milikku gitu ya, si orang Yahudi tadi. Faqaddamathu ila Nabi SAW, kemudian aku menghadap ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda li kepadaku, alaka bayinatun, apakah kamu punya bukti ya bahwa tanah itu milik kamu gitu ya. Kultu, kemudian aku menjawab, lah aku nggak punya bukti. Qala, kemudian Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi. Faqala li Yahudiyin, ya, bertanya kepada Yahudi, ihlib, bersumpahlah gitu ya. Qala kultu, kemudian aku menjawab, ya Rasulullah, idza yahlifa, kalau dia bersumpah, wa yashaba bimali, maka akan hilang hartaku gitu ya. Kalau dia pasti, dia menyangkanya pasti bersumpah palsu dan akan hilang hartaku. Fa anzalallah, kemudian Allah Ta'ala menurunkan surah, innalladzina yashtaruna, sesungguhnya orang-orang yang menjual belikan bi ahdillah, janji Allah, wa aimanihim, dan sumpah mereka, samanan qalila, dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit, hanya untuk mendapatkan harta, maka bersumpah. Nah turunlah ayat ini. Nah kemudian jangan sekali-kali ya kita bersumpah palsu terhadap segala sesuatu. Ini termasuk dosa besar ya, orang yang merampas hak muslim dengan sumpah palsu. Nah kemudian kan karena banyak sekarang sengketa tanah ya, sekarang misalnya bersumpah bahwa itu milik ya, sekarang banyak yang orang tuanya mewakafkan kemudian menggugat lagi, dan banyak sekali ya masalah-masalah tentang hal ini. Kemudian yang selanjutnya adalah orang tua berzina, sudah tua berzina gitu ya. Kemudian penguasa berdusta, dan orang miskin sombong. Nah di sini ada 3 kelompok ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, salah satun, ada 3 kelompok, 3 golongan, la yukallimuhumullah, Allah tidak mau berkata-kata ya, Allah tidak mengajak mereka bicara, yaumal kiamah, pada hari kiamat, wala yusakihim, Allah tidak ingin mensucikan mereka ya dari dosa-dosanya, wala yanzuru ilaihim, Allah tidak ingin melihat mereka, walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Syaikhun zanin, yang pertama adalah mereka tadi ya, orang tua berzina gitu ya. Wa malikun kazab, dan penguasa berdusta gitu ya, penguasa pendusta. Wa ilun, dan orang yang miskin, mustakbirun, sombong gitu. Nah di sini saya Utsaimin menjelaskan bahwa yang dimaksud 3 dalam golongan ini maksudnya bukan 3 orang, tetapi mereka adalah jumlah mereka ribuan atau lebih ya, kelompok gitu. Yang pertama, orang tua pezina, maksudnya orang yang sudah usia senja melakukan perzinahan gitu ya. Golongan ini Allah tidak akan mengajak bicara, Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka, bahkan mereka mendapatkan siksa yang sedih. Karena kan kalau udah tua itu idealnya ya, misalnya udah nggak ada syahwat lagi. Kalau misalnya anak muda misalnya berzina karena punya syahwat, tidak bisa mengontrol diri. Tapi kalau orang tua kan sudah tidak ada lagi syahwat, sudah berkurang, tetapi tetap melakukan berzinahan. Nah ini adalah menunjukkan puncak keburukan ya, nauzubillah. Karena yang bersangkutan melakukan tindakan keji perzinahan itu tanpa adanya sebab yang kuat gitu, dan motif dari tindakan itu. Sebetulnya kan zina itu semuanya keji, baik muda ataupun tua, tetapi lebih keji lagi jika dilakukan orang tua, nauzubillah gitu ya. Hadis ini dibatasi oleh hadis lain yang disebutkan dalam kitab Sahihain bahwa barang siapa yang melakukan hal tersebut kemudian dihukum had di dunia, Allah tidak akan menyatukan 2 hukuman. Hukuman Allah lenyap kalau di dunia sudah di had ya, karena hukum itu sekaligus pembersih bagi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah penguasa pendusta. Kazab ini menggunakan mubalaghah ya, sering berdustanya, bukan hanya sekali 2 kali. Kazab, kalau kazib itu hanya itu ya, kalau kazab itu mubalaghah itu jadi sering berdustanya. Alasan kenapa balasan sedemikian rupa layak ya untuk penguasa yang suka bohong, karena sebenarnya ia tidak perlu untuk hal itu ya, karena kata-kata pemimpin pasti didengar. Tidak perlu berdusta, berjanji untuk orang lain tapi nggak ditepati,
misalnya ya, nanti aku akan melakukan begini tapi tidak, aku akan tinggalkan begini tapi tidak dilakukan, menyampaikan kata-kata jadi kepada rakyat itu hanya mempermainkan pikiran gitu ya, PHP gitu ya ke rakyat itu gitu, mereka tapi dusta gitu. Nah, tindakan ini termasuk dalam ancaman Allah ya. Allah tidak akan mengajak bicara pada pemimpin yang suka bohong, suka dusta, janji palsu gitu ya. Allah tidak ingin melihatnya, tidak ingin mensucikannya, akan mendapatkan siksa yang pedih. Dusta haram bagi penguasa dan lainnya, namun lebih terlarang bagi penguasa karena sebenarnya tidak perlu untuk berdusta ya untuk sebagai seorang penguasa itu gitu. Kemudian ketiga, orang miskin sombong gitu. Ail di sini miskin ya. Jadi sombong ini tinggi hati misalnya. Kan orang miskin udah mah nggak punya apa-apa, apa sih yang disombongkan gitu ya. Kadang kan kalau orang kaya kan terperdaya karena kekayaannya, ia bersikap sombong gitu ya, tinggi hati. Tapi orang miskin gitu, apa sih yang disombongkan gitu, udah miskin sombong misalnya. Jadi orang miskin yang sombong itu tadi ya, Allah tidak akan mengajaknya bicara, Allah tidak mau melihatnya, Allah tidak mau mensucikannya, dan akan mendapatkan siksa yang pedih. Jadi sebetulnya kan sombong itu terlarang ya, baik yang kaya ataupun yang miskin. Tapi jika ada orang yang miskin tapi sombong, angkuh, nah padahal tidak punya apa-apa yang seharusnya dibanggakan gitu ya, ini termasuk dalam hadis ini. Kemudian orang yang menjulurkan pakaian, orang yang menjulurkan pakaian, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, orang yang menjual barang dagangan dengan sumpah palsu. Maksudnya menjulurkan pakaian itu ya menjulurkan karena sombong gitu, kayak diginiin misalnya panjangnya teh misalnya kayak misalnya di putri-putri itu gitu ya. Nah, di sini ada hadisnya dari Abu Zar, Nabi bersabda bahwa salah satu ada 3 golongan la yukallimuhumullah. Allah tidak mau mengajak mereka bicara ya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak ingin melihat mereka. Wala yusakihim, Allah tidak mau mensucikan mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka dikasih siksa yang pedih. Qala ya, kemudian Rasulullah mengucapkannya faqara'ah Rasulullah salam salasa miroron. Jadi Rasulullah mengucapkannya sampai 3 kali gitu ya, sampai 3 kali Rasulullah ngomong seperti itu. Qala Abu Zar, kemudian Abu Zar berkata, khabu, rugi sekali mereka, wa khasiru ya, rugi sekali mereka. Manhum ya Rasulullah, siapa sih mereka itu wahai Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, al musbil, orang yang menjulurkan kain, wal manan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, udah ngasih ini, udah ngasih tadi ungkit-ungkit gitu ya. Wal munafiq sil'atu bil halif al kazibi, orang yang menjual barang dagangan dengan sumpah palsu. Nah, misalnya ini dari sananya segini, saya jual segini, padahal bohong misalnya. Nah, di sini dikuatkan dari hadis yang lain, ya la yanzurullah yaumal qiyamah ila man jarra izarahu bataron. Pada hari kiamat Allah tidak melihat orang yang menjulurkan kain karena sombong. Nah, Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa musbil itu siapa? Musbil itu orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Manan, orang yang suka ngungkit-ngungkit kebaikan ya, udah diberikan ke orang lain. Ketika berbuat baik kepada seseorang, misalnya ya ungkit-ungkit, aku teh kan udah ngasih gini kepada kamu, aku teh udah bantu kamu ini gitu ya. Mengungkit-ungkit kebaikan itu memang termasuk jajaran dosa besar ya. Kita sudah sangat paham di surah Al-Baqarah ayat 264. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian menghilangkan pahala sedekah kalian, bil manni, dengan menyebut-nyebut, wal adza, menyakiti perasaan si penerima ya. Kalladzi yunfiqu, seperti orang yang menafkahkan harta ria anas, ria karena ingin dipuji oleh manusia ya. La yu'minuna billah wal yaumil akhir, mereka itu tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir ya. Pamasaluhu kamasali sofwan, maka perumpamaan itu seperti batu licin, alaihi turab, di atasnya ada tanah, fa asabahu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat ya, fa asabahu wabilun fatarakahu solda, kemudian menjadilah dia bersih ya, tidak ada tanahnya gitu ya. La yaqdiruna ala syai'in, bahwa mereka tidak menguasai sesuatu pun, mimma kasabu, atas apa yang mereka usahakan, wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, jadi
Ini ya kelompok yang suka manan, mengungkit-ungkit kebaikan yang udah diberikan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah tadi ya, yang menjual barang dagangan dengan sumpah palsu. Maksudnya pedagang yang mengemukakan sumpah ya, tapi bohong misalnya supaya menaikkan harga barang. Misalnya, demi Allah aku membelinya seharga 10 dinar, padahal cuma 8 dinar gitu ya. Aku diberi barang tersebut seharga 10 dinar, padahal diberinya hanya 8 dinar misalnya. Kemudian ada dibumbui ya sumpah palsu. Nah, orang ini tadi akan mendapatkan macam hukuman. Allah tidak membajak bicara, Allah tidak mau melihat, Allah tidak mensucikan, dan akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, kemudian orang yang durhaka ya kepada orang tua, dayus, perempuan tetapi tampil seperti laki-laki, ini juga sama gitu ya. Nah, bahwa salah satun ada 3 kelompok, 3 golongan, layan durullah azza wa jalla, Allah tidak akan melihat mereka ilaihim yaumil qiyamah al-aqu, orang yang durhaka kepada orang tua ya, al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua, wal mar'ah al-mutarajjilah, wanita tetapi berpenampilan seperti lelaki gitu ya. Wadayus, dan orang dayus, orang yang membiarkan maksiat di tengah-tengah keluarga gitu ya. Kayak dibiarin istri begini, misalnya dibiarin anak begini, dibiarin aja tuh dayus ya. Nah, ini Allah tidak akan melihat mereka. Kemudian orang yang tidak membagikan kelebihan air. Nah, kan air itu langsung dari Allah gitu ya. Nah, di sini ada hadis salah satun, ada 3 kelompok, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan bicara ya pada hari kiamat, wala yanzur ilaihim, Allah tidak mau melihat mereka, rajulun halafa ala sil'ah, yaitu seseorang bersumpah dengan untuk barang dagangannya tadi ya, laqad a'ta biha aktsar mimma a'ta wa huwa kazib gitu ya. Seorang bersumpah, aku diberi ini harga segini, lebih dari yang ia beri, padahal ia bohong gitu ya. Warajulun halafa ala yaminihi kazibah ba'dal asri. Nah, misalnya, kemudian seseorang yang bersumpah palsu setelah sholat asar ya, nih warajulun liyaqta abiha mala rajulin muslim. Jadi tadi ya, yang seseorang yang bersumpah palsu setelah sholat asar untuk merampas harta orang muslim. Warajulun mana afadla ma'in fayaqulullah ya al-yaum amna'uka fadli kama mana'ta fadlu malam ta'mal yadak. Bahwa yang terakhir adalah mereka yang bersumpah, mereka yang tidak mau ya, enggan membagikan fadlima ya, kelebihan air. Kemudian Allah berfirman pada hari kiamat, pada hari ini aku tidak mau memberikan karunia kepadamu seperti dulu kamu tidak mau memberikan kelebihan sesuatu, padahal itu bukan dari usahamu gitu ya. Malam ta'mal yadak, kan air itu. Jadi nah ini ya, hati-hati misalnya orang yang tidak mau membagikan lebihan air, karena air itu bukan atas usaha kita manusia ya, tapi itu adalah karunia dari Allah, maka hendaklah gitu ya diberikan kepada yang lain. Kemudian orang yang menyetubuhi istri melalui dubur. Nah, hati-hati ya. Rasulullah bersabda, Innalladzi ya'ti imra'atahu fi duburiha la yanzurullah ilaih. Sungguh orang yang ya'ti imra'atahu, menyetubuhi istrinya, fi duburiha, dari duburnya, la yanzurullah ilaih, Allah tidak akan melihat kepada orang yang seperti itu. Orang yang membaiat imam, jika imam ngasih sesuatu ya berbaiat ya, tapi kalau imam tidak ya tidak mau memenuhi baiat. Nah, di sini ada hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, salah satun, ada 3 kelompok, la yukallimuhumullah, Allah tidak ingin berbicara kepada mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, rajulun mana'a ibnas sabil fadlama'in indah, bahwa orang yang enggan memberikan kelebihan air yang ia miliki kepada ibnu sabil. Kemudian tadi ya, yang kedua adalah warajulun, seseorang yang halafa ala sil'ah ba'dal asri yakni kaziban, orang yang bersumpah palsu untuk barang dagangannya setelah asar. Warajulun baya'a imaman fa in atahu wafa wa in lam yu'tihi lam yafilahu.
Yaitu orang yang membaiat imam ya, orang buat imam. Jika ia diberi sesuatu, ia memenuhi baiatnya, dan jika tidak, ia tidak memenuhi baiatnya. Nah itu ya. Kemudian tidak mau menunaikan zakat juga, hati-hati ya, nanti kondisi di alam lahirnya. Hukum orang yang menyimpan emas dan perak tanpa dizakati. Sekarang kan banyak sekali yang nabung emas ya, nabung dirham, ada logam mulia gitu ya. Hati-hati hukuman orang yang menyimpan emas dan perak tanpa dizakati. Ini dijelaskan dalam surah At-Taubah ya, bahwa ya ayyuhalladzina amanu wa beriman, inna katsiran minal ahbar, sesungguhnya sebagian banyak dari pendeta waruhban, layak kuluna, orangnya sesungguhnya orang yang alim Yahudi, baik itu rohib Nasrani ya, layak kuluna amwalan nas, pasti mereka memakan harta manusia bil batil, dengan batil, wa yasuduna an sabilillah, dan mereka jadi hai orang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang alim Yahudi, baik itu rohib dari Nasrani, benar-benar mereka itu memakan harta dengan jalan batil, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah kemudian waladzina yaknizuna zahab, dan orang-orang yang menyembunyikan emas, wal fiddah, bukan menyembunyikan, yang menyimpan maksudnya, dan orang-orang yang menyimpan emas, kemudian fiddah perak, wala yunfiqunaha, kemudian tidak menzakatinya ya, fisabilillah, di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira dengan siksa yang pedih gitu ya. Nah hati-hati bagi orang-orang yang menyimpan emas, perak, tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Nah, ini ya, bahwa pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, kemudian dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka, dan dikatakan kepada mereka, ini harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakan sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Ini hati-hati ya, menyimpan emas, perak gitu ya, harus betul-betul dizakati dengan seapik mungkin gitu ya. Nah bahwa kemudian Rasulullah bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yu'addi min haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah suhifat lahu sofa. Nah disetrika. Nah ini ya, bahwa tidaklah seorang punya emas ataupun perak yang tidak menunaikan haknya, kalian pada hari kiamat itu beberapa lempengan ya, sufihat, lempengan logam dari api neraka akan dibuatkan untuknya di atas lempengan-lempengan yang ia bakar di neraka jahanam ya. Jadi disetrika. Nah disetrika nih, sufihat lahu sofaih minar wa uhmiya alaihi fanira jahannam wa yukna biha janbuhu wa jabinuhu wa dhuhruhu kullama baradat wa iddat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasana hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Nah jadi tadi ya, pokoknya seorang yang punya emas, perak, kemudian tidak didunaikan haknya, maka pada hari kiamat nanti lempengan logam dari api ya, bayangkan setrika yang panas ya, akan dibuatkan untuknya, kemudian di atas lempengan itu, di atas setrika itu dibakar di neraka jahanam, lambungnya dibakar ya, disetrika pipinya, punggungnya. Tiap kali lempengan itu dingin, kemudian panas lagi ya, pada suatu hari yang ukurannya 50.000 tahun, sampai Allah memutuskan seluruh masalah manusia. Setelah itu ia melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka. Nah jadi Imam As-Sa'di menyampaikan ya, dan orang-orang yang menyimpan emas, perak, maksudnya adalah menahannya ya, tidak menafkahkan pada jalan Allah, yaitu di jalan-jalan kebaikan misalnya yang mengantarkan menuju Allah. Ini menyimpan emas, perak yang terlarang. Emas dan perak disimpan saja, tidak ditunaikan nafkah wajibnya, seperti tidak dizakati, tidak diberikan sebagai nafkah untuk istri, untuk kerabat, atau nafkah di jalan Allah. Jika sudah wajib hukumnya, maka beritakanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Kemudian Allah menjelaskan dengan firman-Nya,
pada hari dipanaskan emas perak itu, yaitu di atas harta mereka dalam neraka jahanam. Dinar dan dirham dibakar secara terpisah, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, punggung pada hari kiamat. Setiap kali emas dan perak itu dingin ya, dingin, dikembalikan lagi seperti sedia kala ya, pada suatu hari yang ukurannya selama 50.000 tahun. Selanjutnya dikatakan kepada mereka dengan nada mencela ya, ini harta benda yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakan sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Bahwa dalam surah At-Taubah 5, bahwa aku tidak menzalimi kalian, tapi kalian sendiri, kata Allah, yang lalim terhadap diri sendiri. Kalian sendiri yang menyiksa diri sendiri dengan cara menyimpan harta tapi tidak ditunaikan haknya. Jadi melalui dua ayat ini Allah menyebutkan ya, penyimpangan manusia terkait dengan harta ada dua bentuk. Ada harta yang dibelanjakan untuk kebatilan, sama sekali nggak mendatangkan manfaat, justru membahayakan diri sendiri. Misalnya mengeluarkan harta untuk maksiat, untuk syahwat ya, tidak menopang untuk ketaatan kepada ibadah. Mengeluarkan harta untuk menghadang jalan Allah, atau dengan cara menahan harta tersebut ya tanpa ditunaikan kewajibannya. Larangan terhadap sesuatu adalah perintah untuk kebalikannya. Nah, jadi sini ya, an-nahyu anisyaihi amrun bididdihi, bahwa seperti itulah. Kemudian hukuman orang yang tidak mau menunaikan zakat pada hari kiamat itu kan seperti apa? Man atahullah, barang siapa yang diberi harta oleh Allah, malan berupa harta, falam yu'addi zakatahu, tapi tidak menunaikan zakatnya, maka musilalahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an, hartanya ini ya akan berubah ya, akan diserupakan ular botak yang memiliki dua bisa pada hari kiamat. Aqra lahu zabibatan yutawwiquhu yaumal qiyamah thumma ya'khudhu bilih zimataihi, yakni bisyidqaihi, thumma yaqulu ana malik wa ana kanzuk, thumma tala la yahsibanna alladhina yabkhalun la yahbisanna alladhina yabkhalun. Jadi barang siapa yang dikasih harta sama Allah tapi tidak ditunaikan zakatnya, hartanya akan diserupakan dengan ular botak yang punya dua bisa pada hari kiamat. Ular itu mematok kedua rahang mulutnya dan berkata, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Setelah itu Rasulullah membacakan, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Kebahilan itu, dia menyangka kebahilan itu baik bagi mereka gitu ya. Sebenarnya kebahilan itulah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan nanti di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan bumi, dan Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Nah, satu lagi, hukuman bagi orang yang tidak menunaikan zakat unta, kerbau ataupun kambing gitu ya. Bahwa tidak seorang memiliki emas atau perak yang tidak menunaikan haknya, melainkan tadi ya, akan disetrika ya dengan lempengan logam, dibuatkan, kemudian lempengan itu dibakar, lambung dan punggung mereka dan sebagainya. Nah, di sini ya tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian Allah memutuskan seluruh manusia setelah itu ya melihat jalannya ke surga atau ke neraka tadi yang setelahnya. Kemudian ada yang bertanya, kalau unta bagaimana? Rasulullah menjawab, tidak juga pemilik unta yang tidak menunaikan haknya ya. Kalau katanya emas dan perak, kalau unta gimana? Ada yang nanya seperti itu. Tidak juga pemilik unta yang tidak menunaikan haknya. Di antara haknya adalah memerahnya saat minum, melainkan pada hari kiamat tanah datar akan dibentangkan untuknya luas sekali tanpa tertinggal satu ekor unta pun. Kemudian unta-unta itu menginjaknya dengan kakinya, menggigit dengan giginya. Setiap kali yang terdepan berlalu segera dikembalikan ke barisan paling belakang pada suatu hari yang ukurannya 50.000 tahun. Allah memutuskan kepada seluruh manusia setelah itu ya melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Ada yang bertanya, Rasulullah, sapi dan kambing bagaimana? Beliau juga menjawab, tidak juga sama pemilik sapi atau kambing yang tidak menunaikan haknya, melainkan pada hari kiamat tadi ya di tanah datar akan dibentangkan untuknya. Tidak ada seekor pun yang tertinggal di antara sapi dan kambing itu. Tidak ada yang tanduknya yang bengkok, tidak ada yang tidak tanduk, tidak ada yang tanduknya patah. Sapi dan kambing itu akan menanduknya dengan tanduk-tanduknya, akan menginjak-injaknya dengan kaki-kakinya setiap kali yang terdepan berlalu, sehingga dikembalikan ke barisan belakang pada suatu hari yang ukurannya 50.000 tahun, sampai Allah memutuskan seluruh masalahnya sehingga ia milat ke jalannya surga atau neraka.
Ya akibatnya ini juga orang-orang yang sombong. Yuhsyarul mutakabirun yaumal qiyamah amsala zirri fi suwari rijal yagsyahum azul min kulli makan. Orang sombong dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut. Semut dalam wujud mereka, mereka diliputi oleh kehinaan dari segala penjuru. Sama nih pemimpin yang terharang dari rakyatnya ya. Nah ini barang siapa yang mengurus urusan kemudian menghalangi diri tanpa mendekatkan diri kepada mereka, tidak memenuhi kebutuhan rakyat, kemiskinan, kesengsaraan mereka, Allah akan terhalang darinya pada hari kiamat. Allah tidak akan menemaninya, tidak akan memenuhi kebutuhannya, kemiskinan dan kesengsaraannya. Nah ini ya, ini juga sama orang kaya yang mewah berdosa ya. Al aksarun humul asfalun yaumal qiyamah illa man qala bil mali hakaza wa kasabuhu min thayyib. Orang yang paling banyak hartanya adalah orang yang paling rendah kedudukannya pada hari kiamat, kecuali orang yang mengatakan dengan hartanya seperti ini itu dan hasil pekerjaannya adalah baik atau halal. Nah ini ya, tuh kufa anna jusha aka fa inna aksarahum shibaan fid dunya atwalahum ju'an yaumal qiyamah. Tahankan sendawamu dari kami, sungguh orang yang paling banyak bersendawa di dunia adalah orang yang paling lapar pada hari kiamat. Nah ini tentang ilmu yang disembunyikan juga ya. Barang siapa yang ditanya suatu ilmu kemudian ia sembunyikan, Allah akan menjahitnya dengan benang dari neraka pada hari kiamat. Aljamuhullah bilijami min nari yaumal qiyamah. Bermuka dua juga ya. Nah ini seburuk-buruk manusia pada kiamat, orang bermuka dua. Ia mendatangi sekelompok dengan satu muka dan mendatangkan dengan muka yang berbeda. Barang siapa yang bermuka ganda di dunia, di akhirat ia akan memiliki lidah dari neraka. Nah ini banyak masih banyak ya tentang keadaan orang-orang yang berdosa nanti pada hari kiamat. Nah mungkin karena waktu sudah jam 6.16 ya, kita semua akan beraktivitas. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah, yang menghindar dari hal-hal yang menyebabkan kondisi terburuk seperti itu di yaumil akhir ya. Mudah-mudahan menjadi peringatan yang keras untuk kita untuk senantiasa hati-hati dalam setiap tindakan kita gitu ya. Allah melindungi segala apa yang kita lakukan, diberikan bimbingan sebaik-baiknya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Dr. Hajar Penti yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat untuk kita serta bisa mengamalkannya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrati lana fi dinina. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk menjadi orang yang takwa, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk menghindari perbuatan yang dapat menghilangkan pahala amal soleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.